Om Swastiastu, anak-anakku yang manis-manis dan ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari Senin 10 Agustus 2020. Semoga kalian temui sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, minggu lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian dan unsur-unsur yang melekat serta jenis-jenis berita itu. Tentunya kalian sudah bisa dan hafal serta paham apa itu berita. Untuk ini hari kita akan membicarakan tentang struktur dan kebahasaan berita. Adapun struktur berita itu adalah ada 3 bagian, yaitu 1 teras berita atau kepala berita. Yang kedua itu ada tubuh berita, batang tubuh berita. Kemudian yang ketiga, ekor berita. Nah itu. Terus apa dan di mana tempat-tempat atau posisi masing-masing bagian itu? Masing-masing bagian itu, kalau teras atau kepala berita itu tempatnya di atas, yaitu yang dicirikan dengan permulaan sebagai pendahuluan kalau kita sebut dalam konteks yang lain. Nah, sedangkan batang tubuh berita itu isi daripada berita itu. Kalian kan tahu berita itu identik dengan peristiwa. Nah, bagaimana peristiwa itu di sanalah dipaparkan secara menyeluruh atau secara luas. Nah, sedangkan di ekor berita itu, ekor berita merupakan suatu penutup daripada berita tersebut, yang mana di sana berisi tentang biasanya kesimpulan sebuah berita, bagaimana ending daripada berita itu atau peristiwa tersebut. Itu bagaimana anak-anak? Sekian dulu, apa bisa dipahami? Ya. Kalau memang sudah, kita lanjut dengan kebahasaan. Kebahasaan itu merupakan suatu hal yang digunakan dalam biasanya menyusun suatu berita. Apa dan bagaimana kebahasaan yang dipakai itu? Istilah-istilahnya misalnya menggunakan konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi biasanya digunakan konjungsi waktu, keterangan waktu. Kemudian kata sandang, kata banyak lagi kata-kata yang lain, seperti misalnya kata kerja, kata kerja pun kata kerja transitif. Nah, mengapa kok menggunakan kata kerja transitif? Karena di sana biasanya dalam berita itu sering menggunakan kalimat langsung. Tuh. Di samping itu juga anak-anak banyak menggunakan kata-kata pewarta. Kata yang bagaimana itu disebut dengan pewarta? Itu kata yang menyatakan atau menyebutkan suatu benda. Misalnya orang, nama seseorang, atau apa yang terkait dalam peristiwa itu, atau kata yang dibendakan. Nah itu. Selain itu juga ada yang bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, di sini menyusun berita itu tidak boleh dengan bahasa yang lain. Saya bahasa baku. Itu tadi sudah Pak katakan tadi bahwa
menggunakan kalimat langsung dan menggunakan konjungsi atau kata hubung. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Silakan tanyakan melalui video call ke Japri Bapak bisa. Pak tunggu.